Sobat finansialku, Minku di sini. Di video sebelum ini Minku udah janji mau kasih tahu cara menggaji diri sendiri untuk kamu para pebisnis. Pastinya kamu mau kan menikmati hasil usaha kamu tanpa membuat usaha kamu berantakan? Makanya kamu perlu menerapkan sistem menggaji diri sendiri. Gimana caranya? Gak usah panjang lebar, langsung aja Minku mau kasih tahu. Ini dia cara pebisnis menggaji diri sendiri yang bisa kamu praktikkan untuk bisnis UMKM atau bisnis online kamu. Yang pertama, sistem komisi. Penggajian dengan sistem komisi ini maksudnya ketika bisnis yang dimiliki sobat finansialku sedang mengalami omset yang rendah, maka gaji yang diterima pun rendah. Begitu juga sebaliknya. Jadi, sistem komisi bisa dikatakan sistem penggajian yang cukup fleksibel dan sering digunakan untuk memindahkan beban usaha ke ongkos variabel. Sementara untuk cara penggajiannya, sobat finansialku jangan mengambil langsung gaji dari rekening bisnis untuk keperluan pribadi ini, tapi lakukan transfer terlebih dahulu layaknya menggaji karyawan pada umumnya. Yang kedua, sistem gaji tetap. Sobat finansialku bisa memberikan ketetapan gaji di awal. Berapa sih nominal yang pas untuk menghargai apa yang sobat finansialku kerjakan di dalam usaha sobat finansialku ini? Gak ada nominal yang pasti. Sobat finansialku bisa menghitung ini secara pribadi. Tapi ingat, sistem gaji tetap ini diambil dari keuntungan ya, jangan ambil dari uang modal. Yang ketiga, sistem dividen. Bisnis pada umumnya mempunyai pencatatan laporan keuangan di mana terdapat laba rugi, pemasukan, pengeluaran, dan sebagainya pada setiap bulannya. Kalau sobat finansialku akan menggunakan sistem ini, kira-kira berapa persen yang akan dibagikan kepada gaji dan juga modal? Beberapa pemilik bisnis dan para ahli dalam ilmu keuangan memberikan masukan tentang pembesaran gaji pemilik yang tidak melebihi 10% dari total omset per bulannya. Tapi jumlah ini tentu aja masih bisa bergeser, tergantung dari kebijakan keuangan perusahaan. Sistem ini memang dikatakan sedikit beresiko. Alasannya karena saat menentukan gaji untuk diri sendiri, maka akan tercatat dalam ongkos tetap. Artinya, bisnis harus sudah cukup kuat untuk membayar biaya gaji tersebut. Yang keempat, sistem gaji kombinasi. Nah, cara ini adalah mengkombinasikan sistem sebelumnya, yaitu komisi dan juga dividen. Caranya, sobat finansialku bisa melakukan gaji tetap per bulannya dan semacam bonus insentif atau variable scheme. Tidak sedikit pemilik bisnis yang mengacu sistem penggajian ini karena bisa meminimalkan biaya variabel. Itulah beberapa sistem yang bisa digunakan untuk menetapkan gaji bagi para pemilik bisnis. So, bukan hanya karyawan aja yang berhak menerima gaji. Para owner pun boleh loh menerima gaji, karena bagaimanapun juga pemilik bisnis memiliki kebutuhan pribadi yang harus dipenuhi. Tapi harus ingat, meskipun pemilik bisnis berhak mendapatkan gaji, sebaiknya gaji tersebut merupakan hasil laba, bukan pendapatan. Lalu pastikan jumlahnya pun masuk akal. Jangan lupa, prioritaskanlah gaji para karyawan, karena itu adalah hak mereka. Oke sobat finansialku, udah cukup tergambarkan mengenai sistem penggajian ini kan? Kalau masih bingung gimana caranya, kamu bisa langsung aja tanyakan pada CFP Finansialku yang ada di aplikasi Finansialku. Langsung aja download di link ada di description box atau langsung aja tekan tombol i. Wah, seru banget kan? Yuk tonton juga video-video keuangan bisnis lainnya dari Finansialku. Jangan lupa di subscribe. Bye-bye!